Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari jurnal yang telah saya review terkait dengan penyakit hipertensi. Namun sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rezeki Maulidia dengan NIM 210305502 prodi gizi, kelas F, nomor urut 34, tanggal review 2 Desember 2022. Adapun judul jurnal yang saya review yaitu Terapi Non-Farmakologi dalam Pengendalian Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi Systematic Review, yang ditulis oleh Ainur Rafiq, Krisnah, dan Maria Ulfa Asar, yang merupakan jurnal MPPKI, Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia, volume 2, nomor 3, halaman 192 sampai dengan 199, yang diterbitkan September 2019. Artikel jurnal ini terdiri atas 5 bagian. Yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk bagian pertama yaitu abstrak, pada bagian ini ada 2 poin penting yang saya temukan di dalamnya, yaitu yang pertama ada metode penelitian, dan yang kedua itu ada hasil penelitian. Untuk part berikutnya yaitu pendahuluan, di sini ada 3 poin penting, yaitu latar belakang, permasalahan serta tujuan. Untuk latar belakang sendiri, penulis dilatar belakangi oleh penyakit hipertensi yang merupakan masalah kesehatan yang cukup tinggi di dunia, dan menurut data World Health Organization atau WHO 2015, menunjukkan prevalensi penderita hipertensi yang terjadi pada kelompok umur dewasa yang berumur di atas 25 tahun, yaitu sekitar 40%. Hipertensi juga diprediksi dapat menyebabkan kematian, yaitu sekitar 7,5 juta, dan penyebab kematian di dunia yaitu sekitar 12,8%. Permasalahannya yaitu dalam menghadapi pasien hipertensi itu diperlukan adanya kepatuhan perawatan diri mereka untuk meningkatkan derajat kesehatan, yaitu salah satunya dengan terapi farmakologi berupa pemberian obat seperti obat antihipertensi. Namun ternyata mengonsumsi obat antihipertensi dalam jangka yang lama dapat menyebabkan terjadinya drug-related problems. Tujuan dari penelitian ini itu adalah untuk membahas alternatif terapi lain yang bertujuan mengurangi tingkat ketergantungan pada obat untuk dapat mempertahankan kualitas hidup pasien hipertensi. Pada bagian metode penelitian ini, ada 3 poin penting yang saya dapatkan di dalamnya. Yang pertama, penulis mengumpulkan data, kemudian data diseleksi, lalu dianalisis secara komparatif. Untuk pengumpulan data sendiri menggunakan database Google Scholar, Directory of Open Access Journal atau DOAJ, portal Garuda dengan artikel tahun 2015 sampai 2018, full text artikel yang sesuai dengan topik terdapat ISN atau DOI Journal intervensi untuk menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi, merupakan intervensi non-farmakologi, intervensi yang efisien berdasarkan hasil penelitian, dan intervensi yang mudah dilakukan. Data diseleksi sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian diseleksi kerelevanannya menggunakan Davis Research Appraisal Checklist Approach. Nah, tujuan dari analisis komparatif ini untuk melihat perbandingan antara pikiran utama karya tulis ini dengan beberapa teori yang relevan, dan untuk selanjutnya memberikan rekomendasi teknik non-farmakologi yang dapat digunakan untuk mengendalikan tekanan darah pada pasien hipertensi. Berikutnya yaitu part hasil dan pembahasan. Nah, dari 294 artikel yang berpotensi tersebut, ada 37 artikel yang dieksklusi karena double publikasi, 54 dieksklusi karena tidak full text, 190 dieksklusi karena tidak sesuai tujuan penelitian topik, terdapat ISN karena tidak sesuai dengan tujuan penelitian studi yang diinklusi. Untuk tinjauan literatur, ini jurnal terindeks full text artikel yang sesuai dengan topik. Terdapat ISN atau DOI, jurnal intervensi untuk
penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi merupakan intervensi terapi non-farmakologis, kemudian artikel dieksklusikan berdasarkan penilaian dengan Davis Research Appraisal Checklist Approach, sehingga hanya 10 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dengan artikel intervensi. Berdasarkan lembar penilaian Davis Research Appraisal Checklist Approach, terdapat 3 kategori penilaian, yaitu below average paper, 0 sampai dengan 120, average paper 103 sampai dengan 204, superior paper 205 sampai dengan 306. Hasil yang didapatkan yaitu 0 jurnal dengan kategori below average paper atau 0 sampai 120, 3 jurnal dengan kategori average paper atau 103 sampai dengan 204, dan 10 jurnal yang termasuk kategori superior paper atau skor 205 sampai dengan 306. Artikel yang diinklusi dilakukan kritisi dengan menggunakan instrumen penilaian dengan Davis Research Appraisal Checklist Approach. Nah, dari hasil itu ditemukan ada beberapa terapi yang dinilai efektif untuk mengendalikan tekanan darah pada pasien menderita hipertensi. Yaitu yang pertama ada terapi herbal. Jadi terapi herbal adalah terapi komplementer menggunakan tumbuhan yang berkhasiat obat, pemberian jus campuran tomat dan mentimun, pemberian jus belimbing dan buah naga, pemberian jus pepaya mangkal dalam, pemberian madu, dan pemberian air rebusan daun salam. Berikutnya ada terapi healing touch. Kulit adalah organ terluar yang dapat menerima stimulasi pada tubuh manusia, dan ketika reseptor sensornya distimulasi, hormon oksitoksin yang menjadikan tubuh lebih baik dari sebelumnya, di saat yang bersamaan dilepaskan hormon kortisol atau hormon stres berkurang. Berikutnya itu ada terapi bekam, memiliki manfaat untuk merilekskan sistem saraf simpatik. Masalah pada sistem saraf simpatik ini memicu terjadinya sekresi enzim yang memiliki peran sebagai angiotensin renin. Sesudah sistem ini rileks dan kerjanya berkurang, tekanan darah akan mengalami penurunan. Berikutnya ada slow deep breathing. Jadi slow deep breathing ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas dari central inhibitory rhythms yang memiliki dampak pada output simpatis. Penurunan pada output simpatis akan menyebabkan penurunan produksi hormon epinefrin yang ditangkap oleh reseptor alfa sehingga akan mempengaruhi otot polos dari pembuluh darah sehingga terjadinya vasodilatasi. Vasodilatasi pada pembuluh darah akan menurunkan tahanan pressure yang juga menyebabkan tekanan darah menjadi turun. Berikutnya ada terapi relaksasi genggam jari dan nafas dalam. Dapat mengurangi ketegangan fisik dan emosi karena genggaman jari pada tangan dapat menghangatkan titik-titik keluar masuknya energi pada meridian yang terletak pada jari tangan. Apabila disertai dengan menarik nafas dalam-dalam, dapat mengurangi kerja saraf simpatis sehingga menyebabkan tekanan darah menurun. Dan ada terapi musik suara alam. Jadi pemberian musik dengan tempo yang lambat dapat berpengaruh terhadap pelepasan katekolamin ke pembuluh darah sehingga konsentrasi katekolamin yang ada pada plasma menjadi rendah sehingga mengakibatkan tubuh mengalami relaksasi, denyutan pada jantung mengalami penurunan dan tekanan darah menjadi terkontrol. Untuk part yang terakhir yaitu kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dari 10 jurnal bahwa penggunaan terapi non-farmakologi pada pasien hipertensi dinilai efektif untuk menurunkan tekanan darah. Dari 10 terapi non-farmakologi yang dianalisis oleh peneliti, terdapat 5 terapi direkomendasikan untuk digunakan karena tekniknya sederhana. Tidak membutuhkan alat dan bahan yang banyak, tidak memerlukan kemampuan khusus untuk menerapkannya, dan dapat dilakukan oleh semua pasien yang mengalami hipertensi antara lain yaitu pemberian campuran tomat dan mentimun, pemberian pepaya mangkal dalam, pemberian rebusan daun salam, pemberian terapi relaksasi genggam jari dan nafas dalam, dan terapi slow deep breathing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.